dapat dilakukan oleh pesantren. Satu, mempersiapkan para santri dengan memberikan bekal keahlian tertentu seperti pertanian, cara berdagang, bengkel, dan lain sebagainya, hingga ketika mereka keluar dari pesantren mempunyai bekal untuk bekerja. Dua, menanamkan jiwa wirausaha pada santri dengan memberikan wawasan kepada mereka sejak dini bahwa bekerja merupakan perintah agama. Tiga, perlu adanya pemahaman dari kalangan pesantren bahwa persoalan sosial di masyarakat seperti kemiskinan, ketidakadilan juga merupakan tanggung jawab pesantren sebagian dari hablum minan nas dan dakwah bil haq. Allah telah berfirman bahwa pada dasarnya semua yang ada di alam semesta ini Allah telah menyiapkan begitu banyak nikmat yang diberikan kepada manusia. Manusia juga diperintah oleh Allah agar memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Hal ini terdapat pada Quran surah Al-Mulk ayat 15 yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Menciptakan produktivitas dengan mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya guna untuk menjaga kelestarian bumi agar bumi yang kita huni tetap utuh dan bisa dinikmati oleh generasi penerus kita. Bab 3 penutup. Kesimpulan dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa pesantren sebagai lembaga yang hidup di tengah masyarakat yang memiliki peran penting baik terkait soal keagamaan maupun sosial masyarakatnya. Pesantren juga mengajarkan kehidupan berekonomi agar ketika terjun ke masyarakat kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Di lain itu, dengan menjelajahi dunia yang bulat ini, manusia dapat memperoleh rezeki yang halal yang terdapat di permukaan bumi maupun yang terkandung di perut bumi. Sebab rezeki yang Allah hamparkan di muka bumi ini harus diolah sebelum dimanfaatkan oleh manusia. Dan kita bisa menciptakan produktivitas dengan mengelola sumber daya alam dengan baik dengan kesadaran manusia guna untuk melestarikan bumi kita. B. Saran. Sebagai santri kita tidak hanya belajar dan mengaji, tapi kita juga diajarkan untuk bersosialisasi terhadap masyarakat dan memanfaatkan sumber daya alam melalui berekonomi yang telah diajarkan di pesantren, dan kita bisa mengaplikasikan dalam lingkungan masyarakat. Anda memilih judul karena melihat di tema pemberdayaan ekonomi umat, kemudian saya rasa umat itu terlalu luas dan terlalu umum, dan walaupun saya sudah pernah berkehidupan di masyarakat atau umat itu, akan tetapi saya belum mendalaminya secara dalam. Makanya jika pertanyaan berikutnya, berkooperasi, terus kemudian ini sudah selesai di pondok, alhamdulillah sudah di masyarakat sudah, tapi belum lama. Kemudian menurut pengamatan, apakah di lingkungan luar pondok ilmu-ilmu yang didapat di pondok itu bisa tidak dengan efektif diterapkan? Seharusnya bisa, dan mungkin dengan ilmu pemberdayaan ekonomi yang saya dapat di pondok itu mungkin belum mumpuni untuk terjun ke masyarakat.
Jadi harus dilatih dan harus belajar lagi atau mencari pengalaman lebih banyak. Oke, intinya teori-teori yang saya paparkan di sini ada kemungkinan besar bisa dilaksanakan di masyarakat. Bisa. Terima kasih. Berikutnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ivan Nur Rosyid ya. Ya. Anak Sari. Di sini menarik mengenai tema yang diberikan, yaitu pemberdayaan ekonomi pesantren. Ya, di sini kalimat pesantren. Ada satu pertanyaan saja mungkin ya, nanti dilanjutkan oleh beliau, yaitu tentang strategis, ya, strategis atau manajemen Anda tentang bagaimana cara mengkolaborasi, ya, ilmu di pesantren mungkin lama ya, dengan tantangan-tantangan yang sekarang ini. Jadi mungkin bahasa tadi adalah memperdayaan ekonomi. Sekarang kan lagi marak nih tantangan kita tentang media sosial ya. Banyak yang kita lihat sekarang mereka dengan mudahnya untuk mencari sebuah ekonomi itu dengan memanfaatkan media tersebut, baik itu melalui jual online dan seterusnya ya. Jadi bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana sih ya strategi anak pesantren menghadapi zaman yang penuh dengan teknologi sekarang ini? Ya, itu saya mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin ketika di pesantren itu kan kita tidak dianjurkan untuk membawa handphone atau internet yang lainnya, akan tetapi untuk yang diajarkan untuk berdagang. Mungkin Pian sudah katakan yaitu jualan online tadi. Insya Allah bisa aja. Bisa ya? Ya. Oke, siap. Terima kasih. Seangkatan sama Haikal. Oh ya. Jadi gini, tantangan langsung keluar dari pondok dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya mengangkat judul ini sebenarnya mencoba mengkerucutkan dari yang pandangan umat tadi terlalu luas, hanya diambil sampel pesantren. Menjadi permasalahan